Shalom pemirsa, welcome back to channel Setetes Air Hidup, khususnya dalam episode Air Hidup The Series. Saudara, jika Anda sedang mengalami masa sulit, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Ia yang akan memelihara engkau dimanapun engkau berada. Ia adalah setia, Dia tidak akan meninggalkan kita dan Dia akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita dalam segala kondisi yang jahat dan membawa kita ke kondisi yang terang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terus ikutilah kami di episode-episode selanjutnya dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Salam metanoia meno peripateio. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur boleh kembali mendengar firman-Mu. Biarlah benih firman-Mu tertanam dalam tanah hati kami yang baik. Segala kuasa iblis yang berusaha untuk mencuri kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus kami menolaknya. Biarlah Roh-Mu yang kudus mengurapi hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, adapun renungan firman Tuhan hari ini memiliki satu judul, Tuhanku ajaib. Bagaimana di dalam setiap kehidupan kita, tentu kita membutuhkan keajaiban Tuhan itu di dalam hidup kita. Dan itu hanya dapat dikerjakan oleh pribadi Tuhan yang ajaib. Bagaimana dan mengapa kita dapat mengandalkan pribadi Tuhan yang ajaib itu untuk menolong kita di dalam setiap pergumulan hidup kita? Yang pertama, karena Dia adalah Tuhan yang peduli. Bagaimana kita dapat melihatnya dan membacanya dari Yohanes pasal yang pertama, ayat ke-21 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah pribadi Tuhan yang peduli. Bagaimana tidak? Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, yang bertahta di atas segala kemuliaan di sorga. Tetapi Dia rela untuk turun ke dalam dunia ini, bahkan menjadi manusia. Bahkan Dia harus rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia rela menggantikan kita untuk menerima hukuman atas segala dosa kita, supaya kita boleh mendapatkan pengampunan dosa dan pembenaran di hadapan Allah Bapa. Pribadi yang sangat memperdulikan umat manusia. Dia adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang hidup itu. Dan bagaimana Tuhan juga mempedulikan keadaan daripada Petrus. Ketika itu Petrus dalam keadaan yang sedang galau, hatinya merasa hancur, dia merasa bersalah. Karena ketika Yesus dalam penderitaannya di atas kayu salib, dia malah menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Dia menyangkal tidak mengenal pribadi Yesus. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, ketika sudah bangkit dari antara orang mati, rasa malu masih berada di dalam hatinya. Rasa bersalah masih ada di dalam hatinya. Dalam keadaan yang galau inilah Petrus ingin
kembali kepada kehidupannya yang lama. Dia berusaha melupakan panggilannya sebagai penjala manusia, kembali kepada kehidupannya untuk menjadi nelayan biasa saja. Bagaimana ia mengajak para murid yang lain dan mereka mengikuti daripada Petrus. Dan ketika itulah semalam-malaman mereka bekerja keras, tetapi tidak ada satupun hasil yang mereka peroleh. Dan ketika itulah, saat itulah, pagi-pagi benar, pada waktu hari mulai siang, Yesus berdiri di tepi pantai. Dan mereka tidak dapat mengenali dia. Mungkin dia dalam tubuh kemuliaannya, tetapi juga karena mereka sedang asik untuk berusaha keras menangkap ikan. Dan Yesus menegur mereka, "Anak-anak, adakah lauk padamu? Lauk pauk padamu?" Tetapi mereka menjawab dengan kasar, "Tidak ada." Yesus memperhatikan mereka. Yesus memperdulikan keadaan mereka. Bagaimana mereka mengalami kegagalan, tidak dapat menangkap ikan. Dan Yesus peduli akan semuanya itu. Dan dia menyatakan kesediaannya untuk menolong mereka. Tetapi mereka toh mengabaikan dia. Tetapi di tengah segala keadaan itu, Yesus tetap memperhatikan dan mempedulikan keadaan mereka. Bagaimana dalam keadaan kehidupan kita, ketika kita merasa putus asa dengan segala kegagalan-kegagalan yang kita alami, kita mulai kecewa, bahkan kita berupaya untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi di tengah segala keadaan, marilah kita tetap belajar untuk setia kepada panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena di sana ada pertolongan Tuhan yang menyertai kita. Jangan menyia-nyiakan waktu kita untuk hal-hal yang tidak berguna, tetapi biarlah kita mengisi waktu yang ada dalam hidup kita untuk tetap setia mengikuti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kalau beberapa puluh tahun yang lalu saya diajak oleh teman saya. Teman saya memiliki seorang sahabat, dan sahabatnya ini sedang dalam keadaan koma di rumah sakit. Sahabatnya ini adalah seorang anak Tuhan. Tetapi ketika dia menikah, dia meninggalkan imannya kepada Kristus dan mengikuti iman suaminya. Dan saat itulah sahabat teman saya ini dalam keadaan koma, dia tidak sadar ya, tidak bisa bergerak, tidak memiliki respon apapun ya, kecuali hanya mungkin sedikit sekali pergerakannya. Tetapi di tengah keadaan itu, teman saya mengajak saya untuk pergi ke rumah sakit itu. Dan di sana sudah berkumpul begitu banyak saudara-saudara daripada penderita yang sedang sakit ini. Saat itu saya bertanya dalam hati, Tuhan, apa yang harus saya beritakan? Dan Tuhan memberi dalam hati saya Yohanes 14 tentang rumah Bapa. Saat itulah saya membacakan kebenaran firman Tuhan dari Yohanes 14 tentang rumah Bapa dan mengingatkan kembali kepada penderita ini tentang pribadi Tuhan Yesus dan bagaimana Tuhan tetap setia dan mengasihi dia, dan mengingatkan dia bahwa dia pernah menjadi anak Tuhan dan memintakan pengampunan bagi dia. Saya berkata kepada orang ini, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan tetap mengasihimu. Tuhan mau menerima engkau kembali. Minta ampun kepada Tuhan. Dan saat itulah saya membaca dari Yohanes pasal 14 ayat 6 yang berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saat itulah air matanya bercucuran dari matanya. Dan dia tidak bisa berespon apa-apa kecuali air mata yang mengalir keluar dari matanya.
Saat itulah saya memintakan ampun kepada Tuhan. Dan ketika saya meninggalkan daripada ibu ini, dia adalah rasanya wajahnya menjadi terang dan dia begitu damai. Dan ketika itulah kami pulang kembali ke rumah. Belum sampai di rumah, suaminya telepon kepada sahabat saya dan berkata bahwa istrinya baru saja meninggal dunia dalam keadaan yang sangat damai dan tenang. Saya tidak tahu seperti apa keadaannya di dalam kekekalan, tetapi saya percaya Tuhan mau mengampuni dan Tuhan sangat memperdulikan dan Tuhan mau membawa dia kembali kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita tetap bertekun di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena kita sungguh tidak tahu bagaimana kehidupan kita. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat menemani kita sampai kepada kekekalan, kecuali pribadi Tuhan yang ajaib, yang sangat mempedulikan kita itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, berkat Tuhan itulah yang membuat kita berhasil. Tanpa berkat Tuhan, kita harus bekerja begitu keras tanpa hasil. Tetapi ketika ada berkat Tuhan yang menyertai kita, kita akan mendapatkan keberhasilan di dalam apa yang kita kerjakan. Kita memiliki Tuhan yang sangat mempedulikan kita. Itulah sebabnya kita harus lebih lagi bersungguh-sungguh dengan pribadi Tuhan kita yang ajaib itu. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Bagaimana sabdanya, bagaimana firman-Nya berkuasa mengubahkan segala keadaan kita. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-21 ayat ke-6 sampai dengan 8 demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah pribadi yang berkuasa, penuh kuasa dan maha kuasa. Bagaimana setiap perkataannya, sabdanya bahkan didengar oleh penghuni laut itu. Ikan-ikan pun tunduk kepada perintahnya. Kalau semalam-malaman Petrus dan murid-murid itu menjala ikan, mereka tidak mendapatkan satu ikan pun. Lalu kemana ikan-ikan itu? Tapi ketika Yesus bersabda, ikan-ikan itu ada di dalam jala mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mereka menangkap begitu banyak ikan, bahkan dari tempat yang tidak jauh dari darat. Kalau sebelumnya ketika Petrus dan murid-murid yang lain di awal perjumpaannya dengan Yesus, mereka menangkap ikan, tetapi semalam-malaman mereka tidak juga mendapat ikan. Dan Yesus naik ke perahu mereka, meminjam perahu mereka untuk berkhotbah. Saat selesai berkhotbah, Yesus menyuruh mereka menebarkan jalannya di tempat yang dalam. Mereka mendapat begitu banyak ikan. Sekarang Yesus menyuruh mereka menangkap ikan di tempat yang dangkal, dan mereka pun beroleh. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus bersabda, dan bahkan lautan, danau pun menjadi teduh. Badai pun diteduhkan oleh firman-Nya. Mengapa demikian? Karena pribadi Tuhan yang ajaib, pribadi Yesus Kristus adalah Sang Firman Allah yang
bersama-sama dengan Allah menciptakan dunia ini. Dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dia adalah pencipta alam semesta. Itulah sebabnya alam pun tunduk kepada perintahnya. Bagaimana di dalam kehidupan kita dapat mengalami kemahakuasaan Tuhan itu. Kita bisa belajar dari Petrus maupun Yohanes. Dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus berkata, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Para murid belum mengenali Yesus. Dia dalam tubuh kemuliaannya, mungkin mereka tidak dapat kenali. Tetapi karena sibuk, mereka juga tidak sempat memperhatikan. Tetapi toh dalam keadaan yang demikian, mereka masih bisa mendengarkan suaranya. Mereka mengenal suara Yesus itu. Karena sudah 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Yesus. Setiap hari mereka mendengar firman-Nya, perkataannya. Tentu di alam bawah sadar mereka. Mereka kenal, mereka hafal suara Tuhan. Sehingga ketika Tuhan perintahkan, mereka dengan segera menebarkan jalannya. Mereka belajar setiap hari hidup di dalam ketaatan terhadap perkataan atau firman Tuhan itu. Dan mereka membiasakan diri untuk taat. Dan ketika Tuhan memerintahkan mereka menebarkan jalannya, mereka dengan segera melakukannya. Dan mereka mendapatkan begitu banyak ikan. 153 ekor banyaknya. Sehingga mereka tidak mampu menariknya. Dan memanggil perahu yang lain untuk menolong mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita dapat menikmati kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita ketika kita belajar dengar-dengaran terhadap perkataannya, dengar-dengaran terhadap firman-Nya, dan berusaha untuk melakukan apa yang menjadi petunjuk-Nya di dalam mengatasi masalah yang sedang kita alami. Seringkali kita mengabaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Tetapi ketika kita belajar untuk mendengarkan suaranya, mendengarkan firman-Nya, mungkin suara Tuhan yang bersuara dalam hati kita, mungkin secara impresi ataupun secara audible, mungkin lewat firman-firman Tuhan yang disampaikan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar untuk peka terhadap suara Tuhan dan mengikuti apa yang menjadi petunjuk-Nya, percayalah ada pertolongan Tuhan, jalan keluar di dalam setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan ketika Petrus menangkap begitu banyak ikan, dia segera meninggalkan ikan-ikan itu dan dia terjun ke dalam danau untuk berjumpa dengan Yesus. Di sana Yesus memulihkan keadaan Petrus yang sedang galau dan merasa bersalah. Dan bahkan Tuhan mengembalikan kedudukan Petrus sebagai murid yang senior. Bahkan mempercayakan kawanan domba Allah kepada Petrus. Dan bahkan Petrus pun dipulihkan Tuhan. Sehingga dia punya keberanian untuk bahkan mati bagi memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Petrus tidak terpesona dengan berkat-Nya, tetapi dia terpesona. Dia memprioritaskan Tuhan itu lebih dari segala berkat-Nya. Dia menjadikan Tuhan itu awal dan akhir tujuan hidupnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah Alfa dan Omega. Biarlah Dia menjadi awal dan yang menjadi tujuan akhir dari kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana di dalam kehidupan kita? Mujizat masih tetap ada karena Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi kita tidak boleh terpesona dengan mujizat-mujizat-Nya.
tetapi kita harus terpesona dengan pribadi Tuhan itu, memprioritaskan Tuhan itu di dalam kehidupan kita, dan menjadikan Dia Alfa dan Omega dalam hidup kita. Dan belajar seperti Yohanes, belajar menjalin hubungan dengan Tuhan atas dasar kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana ketika kehidupan Petrus maupun Yohanes ini sungguh memprioritaskan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sungguh-sungguh hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Tuhan. Yohanes lebih dahulu mengenali Tuhan itu. Karena apa? Karena dia memiliki hubungan kasih dengan Tuhan. Orang yang merasa dirinya dikasihi oleh Tuhan, tentu dia selalu ingin diperhatikan. Dan ketika ingin diperhatikan, tentu dia memperhatikan lebih banyak lagi. Dan tentu dia akan lebih mudah mengenali orang itu. Demikian pula Yohanes, dia mengenali pribadi Tuhan itu lebih dahulu. Bagaimana dalam kehidupan kita, setiap mujizat, setiap pertolongan yang Tuhan berikan, seharusnya membawa kita untuk lebih mengenal Tuhan itu. Dan lebih mengenal Dia dan memiliki hubungan dengan Tuhan itu atas dasar kasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap mujizat yang diberitakan, semuanya harus membawa kita menjadikan Yesus itu tujuan hidup kita. Dialah yang Alfa dan Omega di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, menjadikan Dia yang lebih utama di dalam kehidupan kita, percayalah, segala mujizat dan kuasa Tuhan tentu Tuhan berikan dalam hidup kita ketika kita benar-benar membutuhkan keajaibannya dalam hidup kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tujuan daripada semua mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan, yang diberitakan di dalam firman-Nya adalah agar kita sungguh-sungguh mengenal pribadi Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup itu. Dan kita beroleh hidup di dalam nama-Nya, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Mujizat yang terbesar sesungguhnya adalah berkat dan anugerah keselamatan yang kita terima di dalam Kristus Yesus. Inilah yang kedua yang Tuhan mau terjadi dalam kehidupan kita. Dan bagaimana dengan yang ketiga? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang ajaib. Dan Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Dia adalah pribadi yang menyediakan bagi kita. Bagaimana di dalam Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 sampai dengan 14, demikian bunyinya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala mereka tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah Tuhan yang menyediakan, atau Jehovah Jireh. Dia adalah Tuhan yang menyediakan. Bayangkan ketika mereka sampai di darat,
Mereka sudah menjumpai api dan arang, dan di atasnya ada ikan dan roti. Dan saat mereka sampai, Yesus berkata, "Mari dan sarapanlah." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang mereka makan, yang Yesus sediakan, bukan ikan hasil tangkapan mereka, tetapi Yesus benar-benar menyediakan ikan yang benar-benar berasal daripadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah itu mengingatkan kita pada waktu Abraham diutus oleh Tuhan untuk mempersembahkan Ishak anaknya yang tunggal itu untuk menjadi korban bakaran. Bagaimana Abraham mengajak Ishak dan dua bujangnya untuk pergi ke tanah Moria. Di dataran Moria, di salah satu gunung itu, dia harus mempersembahkan Ishak anaknya. Dan ketika dia hampir sampai ke gunung itu, dia meninggalkan bujangnya dan dia hanya bersama dengan Ishak anaknya. Dia berkata kepada bujangnya, "Tinggallah di sini, kami akan sembahyang. Kami akan sembahyang. Dan kami akan pulang kembali bersamamu." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham tidak berkata, "Aku akan kembali." Tetapi dia berkata, "Kami akan kembali bersamamu." Berarti di situ Ishak dan Abraham akan kembali bersama para bujangnya pulang ke rumah. Abraham memiliki iman, dia percaya bahwa Ishak akan kembali diberikan kepadanya oleh Tuhan. Dan ketika mereka sampai ke atas gunung, Ishak bertanya, "Bapa, di sini ada kayu, di sini juga ada api dan pisau. Lalu manakah anak dombanya?" Dan di situ Abraham berkata, "Tuhan akan menyediakan baginya korban bakaran." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Abraham percaya bahwa Tuhan itu pribadi yang menyediakan. Dan ketika dia mengikat Ishak dan akan menyembelih daripada Ishak, malaikat Tuhan diperintahkan untuk berkata kepada Abraham, "Jangan bunuh anak itu. Jangan kamu apa-apakan dia, sebab aku tahu bahwa engkau sungguh-sungguh mentaati dan mengasihi Tuhan Allah." Saat itulah Abraham menoleh ke belakang dan dia melihat seekor domba yang tanduknya terjerat pada semak belukar. Dan dia segera mengambil domba itu, menyembelihnya menjadi korban bakaran, menjadi pengganti Ishak anaknya. Dan disitulah Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur memiliki pribadi yang diberitakan di dalam firman-Nya. Dia menjadi nyata dalam kehidupan para muridnya, bahwa dia adalah pribadi yang menyediakan bagi mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dalam kehidupan kita sering kali khawatir akan segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup. Tetapi ketika kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang Tuhan sediakan, percayalah Tuhan sudah menyediakan semuanya itu bagi kita. Tinggal bagaimana kita berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dan ketika itu juga Tuhan meminta beberapa ikan dari para muridnya. Dia meminta beberapa ikan dari para muridnya dengan satu tujuan, untuk melibatkan mereka terhadap apa yang sedang dia kerjakan bagi mereka. Tuhan melayani mereka juga. Ketika itu dia berdiri di depan mereka dan mengambil roti dan ikan dan membagikannya kepada mereka. Dia bukan hanya Tuhan yang menyediakan, tetapi sekaligus dia Tuhan yang mau melayani. Para muridnya
juga umat manusia pada umumnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Dia adalah Tuhan yang mau melayani. Bayangkan ketika Dia bangkit dari antara orang mati, Dia tidak segera naik ke surga menuju tempat kemuliaannya kembali, tetapi Dia mencari para murid-Nya. Dengan penuh kepedulian Dia melawat, memulihkan ketakutan mereka. Dia sangat mengasihi mereka, Dia melayani mereka dengan berkat anugerah-Nya yang besar untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Bagaimana dalam kehidupan kita harus juga belajar untuk melayani Tuhan dan juga sesama dengan hati yang dipenuhi dengan kepedulian dan kasih. Ketika kita sungguh-sungguh melakukannya, percayalah, Tuhan yang kita sembah adalah pribadi yang ajaib dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang ajaib bagi kita. Dia bukan hanya maha kuasa, maha besar, tetapi sekaligus Dia adalah pribadi yang mempedulikan kita. Dia adalah Tuhan yang peduli, dan Dia adalah Tuhan yang berkuasa, maha kuasa untuk menolong kita di tengah pergumulan seperti apapun. Dan Dia adalah Tuhan yang menyediakan bagi kita sekaligus pribadi yang dengan sukarela melayani kita supaya kita beroleh keselamatan. Bagaimana dalam kehidupan kita, mari dengan penuh kesetiaan kita boleh mengikut pribadi Tuhan Yesus yang ajaib itu dalam hidup kita. Dan di dalam segala sesuatunya, kita belajar untuk sungguh-sungguh mengenal akan Dia dan memiliki hubungan dengan Dia atas dasar kasih seperti yang dilakukan oleh Yohanes ini. Dia belajar mengenal Yesus atas dasar kasih, dan pada akhirnya Petrus dan semua murid-murid yang lain pun belajar mengenal Dia dengan dasar kasih, karena Dia telah terlebih dahulu mengasihi kita, memperhatikan dan memperdulikan kita di dalam setiap keadaan kita di dalam kehidupan ini. Di dalam setiap pergumulan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu setia. Dia selalu luar biasa di dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati. Amin.